Yo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Ibu. Masih semangat, masih semangat. Semangat. Oke, baik. Masih semangat semua ya. Masih pagi juga. Teman-teman ini sebenarnya sudah saling mengenal ya di sesi sebelumnya ya. Ini Mbak Ana, Mbak Alda, Mbak Adinda, Mas Awang dan Mbak Dira. Masih saling kenal dan hafal ya nama teman-temannya. Oke, baik. Oke, karena kemarin kita bahas permasalahannya Mbak Ana, mungkin nanti kita akan melanjutkan ke permasalahannya Mbak Ana ya, untuk menuntaskannya di sesi kali ini. Nah, sebelum kita masuk ya, ini teman-teman ada kesibukan nggak setelah ini? Anda pasti, Bu. Belum sarapan Mbak Ana. Kalau Mbak Alda, mau cari sarapan habis ini berarti? Ya. Oke. Kalau Mbak Dinda, ada kelas. Oke. Kalau Mas Awang, Saya ada kegiatan lain sih Bu, lagi perkuliahan. oke, di organisasi kita Mas. Saya mau Kopi ya, baik-baik. Kalau Mbak Dira, oke, tugas organisasi ya, ada organisasi banget. Oke, baik dari teman-teman emang berbeda-beda sekali kesibukannya. Semoga oke. Siap Mbak Dira Indonesia. Gitu ya. Oke. Dari teman-teman juga punya kesibukan, mungkin nanti kita akan tetapkan sesi kita selama 30 menit gitu. Teman setuju? Setuju. Oke, sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu atau mengulas kembali konselingnya itu seperti apa, kemudian konseling yang seperti apa yang akan kita lakukan di sesi kali ini dan jalannya nanti gimana agar proses konseling yang kita lakukan nanti tidak bingung ataupun kalian jadi kurang nyaman ya satu sama lain. Jadi di konseling kelompok ini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan membersamai kalian untuk mengatur jalannya diskusi nanti. Nah, teman-teman di sini adalah konseli atau anggota kelompok yang nanti bisa sama-sama saling menghargai gitu, dan Ibu sangat menekankan asas kerahasiaan di mana kalian harus bisa sama-sama menjaga rahasia masing-masing dan apapun yang akan didiskusikan di dalam sesi konseling gitu. Jadi agar kalian juga bisa saling percaya, Ibu harap asas kerahasiaan ini benar-benar dijaga ya teman-teman. Nah, ada juga asas keterbukaan di mana teman-teman juga harus saling terbuka, nyaman menceritakan permasalahan dan cerita-ceritanya. Terus ada asas kesukarelaan juga. Jadi teman-teman selain datang ke sini juga dengan sukarela, teman-teman juga harus mendengarkan ceritanya teman-teman yang lain dengan sukarela, dengan penuh empati gitu ya, saling menghargai juga agar sama-sama nyaman nantinya. Oke, dari penjelasan atau ulasan dari saya, apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Belum ada ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi konselingnya perlu dipahami juga nanti kita akan menggunakan teknik sendiri teman-teman, di mana itu menerapkan percaya bahwa pikiran itu berpengaruh terhadap perilakunya teman-teman. Pikiran negatif, pikiran positif itu berpengaruh terhadap perilakunya teman-teman, emosinya teman-teman. Jadi yang digali nantinya adalah pikiran-pikirannya Mbak Ana. Oke, teman-teman sudah nyaman duduknya? Oke, sudah siap masuk ke sesi konseling? Siap, Ibu. Oke, silakan Mbak Ana, mungkin dari teman-teman juga ada lupa ingat tentang permasalahan sebelumnya yang telah Mbak Ana ceritakan, silakan diceritakan lebih lanjut kembali. Saya lagi capek Bu, capek banget karena saya itu terlalu memaksa diri saya untuk karena saya kalau saya nggak melakukan sesuatu yang baik, saya nggak menyelesaikan tugas saya dengan baik, itu orang-orang pasti mencela saya. Yang tidak suka saya itu jelek gitu untuk saya. Jadi saya harus bisa suatu kali saya orang-orang yang puas.
Jadi bisa dikatakan juga Mbak Ana ini juga mendengarkan dari ekspektasi orang lain, karena emang situasi sebelumnya di pengalaman dulunya Mbak Ana itu Mbak Ana pernah dipermalukan di depan semua orang, dan padahal ekspektasi orang-orang itu sudah baik kepada Mbak Ana, tapi Mbak Ana malah dicap gagal dalam situasi tersebut. Akhirnya membuat Mbak Ana merasa bahwa harus menyelesaikan situasi itu jadi capek ya Mbak Ana. Capek Bu, jadi kan harusnya saya kayak tugas saya masih bisa belajar sama orang lain itu, jadinya saya masih ngerjain gitu. Dan kalau saya nggak ngerjain, saya ada perasaan salah, perasaan nggak nyaman untuk saya. Oke, saya mengerti Mbak apa yang Mbak Ana rasakan. Jadi ini tuh berada di situasi ketika Mbak Ana memberikan tanggung jawab ya, di waktu lalu Mbak Ana ceritakan. Apa benar Mbak Ana? Ya, selain memberikan tanggung jawab, itu juga kayak melanjutkan sehari-hari. Setiap hari saya melakukan apapun, saya berusaha untuk melakukan sendiri, karena kalau saya bilang ke orang tua, takutnya mereka pikir kalau yang sesimpel itu menolong saya. Baik, dari ceritanya Mbak Ana ini tadi ya, bisa dikatakan Mbak Ana pada intinya kalau Mbak Ana ini punya standar di kehidupan dia, bahwa atau aturan juga bahwasanya kalau misalnya Mbak Ana ini tidak melakukannya semua sendiri, tidak melakukan semua dengan baik, itu orang-orang tidak akan menghargai Mbak Ana, orang-orang ekspektasinya ke Mbak Ana akan buruk seperti itu. Dari teman-teman silakan teman-teman menanggapi dan bertanya tentang ceritanya Mbak Ana ini tadi. Silakan Mbak Dira. Bu, saya mau bertanya ke Mbak Ana. Ya, silakan. Ketika Mbak Ana pemikiran itu datang, apakah di setiap pekerjaan yang Mbak Ana lihat itu, apakah Mbak Ana ini kayaknya saya harus bantu ini, tapi kayak ngelihat ini nih, ada satu pekerjaan nih, terus Mbak Ana ngelihat sebenarnya itu ya tidak bukan tugasnya Mbak Ana, dan memang belum memerlukan Mbak Ana, tapi apakah Mbak Ana itu tetap membantunya karena ada rasa perasaan yang itu, atau kayak ya sudah Kebanyakan saya kayak langsung diganti gitu, padahal asesmen mereka orang-orang yang melakukan pekerjaan itu belum membutuhkan bantuan gitu, tapi karena saya kayak harus dibantu supaya mereka mikirnya saya bisa bantu gitu. Mereka Mbak Ana bisa. ya saya bisa bantu, dan mereka nggak saya dia lihat aja gitu, dia lihat aku kerepotan dia aja. Jadi pada intinya Mbak Ana juga masih ini ya, berpikir tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya Mbak Ana ya. Oke, dari teman-teman yang lain, dari Mas Awang, silakan. Mbak Ana itu terus-terusan melakukan seperti itu atau Kalau akhir-akhir ini itu terus-terusan kan sekarang saya baru melepaskan, jadi kayak semua hal itu ternyata saya lakukan sendiri. Di rumah kan masih bisa dibantuin orang tua kan, melepaskan sendiri, jadi kayak saya semakin besar gitu. Jadi pikiran saya kalau saya nggak bisa ngelakuin sendiri, jadi orang lain tuh mau minta tolong ke saya gimana gitu. Saya kayak nggak ada gunanya. Mbak Ana berpikir kalau misalnya Mbak Ana tidak bisa melakukannya sendiri, Mbak Ana menganggap dirinya Mbak Ana tidak berguna. Ya, dari ceritanya Mbak Ana tadi ada yang menghadapi lagi dari Mbak Dinda, silakan. hal-hal seperti itu seringnya terjadi di perkuliahan apa malah di organisasi. Sama kalau aku
cover gitu kan, yang harusnya itu bisa diatasi sama anggota-anggota saya, tapi karena saya tuh di belakang saya harus bantuin, saya harus bisa bantu mereka, saya nggak mau terlihat tidak berguna itu, jadinya saya ya, dan kalau saya nggak melakukannya seperti itu, saya tuh kayak umpan kelihatan jadinya saya kayak heboh, terus kayak suka gigit sendiri gitu kalau saya nggak terjun. Pertanyaan sama Mbak Usi tadi, dari Mbak Ana mengatakan kalau ada respon yang muncul juga dari emosinya dan kondisi Mbak Ana, bahwasanya Mbak Ana panik ya Mbak Ana, ada rasa cemas juga. Ada kalau misalnya ada suasana ya karena orang-orang tuh kayak nahan dulu, kayak jangan dulu biar adik-adiknya yang ngelakuin itu kayak Ketakutan gitu ya Mbak Ana sampai begitu pengen buku. Oke, seperti itu. Dari Mbak Ana tadi menyinggung di keluarga sebelum Mbak Ana keluar, di keluarganya Mbak Ana ini seperti apa? Apakah masih terdapat pikiran kalau Mbak Ana tidak melakukannya bahwa Mbak Ana tidak berguna? Ada pikiran seperti itu ketika di keluarga? sebenarnya saya juga bingung karena di keluarga ini saya ada sama ibu saya atau mungkin mereka yang semua hal yang saya rasakan jadi nggak ada ruang buat saya ya kayak saya salah saya untuk nggak apa-apa ya, walaupun Diwajarin gitu. nggak diwajarin juga kok, kayak misal saya ngelakuin sebuah kesalahan Ya. itu nggak marah, kayak ruang buat saya untuk nggak kayak ngomong terus kamu selesai kamu bersyukur terus kayak udah ada keluar menurut saya ya alhamdulillah. Iya, kalau aku yang termasuk ada satu lagi atau kamu juga marahin dia kayak gitu tuh nggak ada bisanya semua hal yang saya lakukan tapi saya tuh kamu sendiri saya tuh banyak kayak mereka aja aku sih terus saya nggak bisa apa-apa terus jadinya saya karena saya merasa bersalah juga saya berusaha memperbaiki mereka tapi kalau di luar sesuatu yang om tante gitu itu tuh mereka sudah berusaha ini tapi saya kan ya jadi mereka kayak udah aku siap jadi ini jadi itu jadi saya jadi saya orang yang dapat diandalkan Sangat dimengerti sekali keadaannya Mbak Ana, di mana ekspresi-ekspresi dari orang-orang sekitarnya Mbak Ana juga ya yang membuat Mbak Ana harus selalu bisa gitu. Dari orang tuanya Mbak Ana sendiri ketika Mbak Ana ngobrol atau diberikan pernyataan-pernyataan yang positif dari kesalahannya Mbak Ana, itu pikiran yang muncul dari Mbak Ana seperti apa? Kadang itu kayak apa kayak kalau saya turun dengan buku mereka memberikan saya kayak ada di hati menari gitu ada waktu kayak mereka kan kayak bilang nggak apa-apa bisa bisa waktu bisa kan bisa dan itu kayak jadi apa ya kalau jadi di beberapa situasi juga Mbak Ana berpikir bahwasanya Mbak Ana harus bisa melakukan semuanya gitu. Dan dari apakah ada situasi di mana Mbak Ana tidak berpikir seperti itu, apa pikiran itu tidak muncul? Ada nggak situasi yang dialami Mbak Ana ketika dan itu pikiran itu tidak muncul? Kalau alhamdulillah saya cuma ada rapat kedua rapat beberapa saya pada rapat itu saya berusaha
maunya ikut membantu anggota saya itu. Nah teman-teman saya kan kayak nahan gitu kan. Nah akhirnya di rapat saya itu saya tanggung jawab saya itu bukan ya hanya selesaikan gitu. Gak apa-apa saya nggak bisa dulu, saya nggak campur dulu itu nggak apa-apa gitu. Dapat dikatakan Mbak Ana ini bisa merem pikiran-pikiran yang negatif, itu pikiran-pikiran yang Mbak Ana bisa harus bertanggung jawab atas semuanya, itu akhirnya bisa terminimalisir di ketika sekarang Mbak Ana ada yang membuat Mbak Ana tentang dulu ini bukan tanggung jawabmu, seperti itu. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu yang membuat Mbak Ana untuk lebih tenang kembali gitu. Baik, dari teman-teman ceritanya Mbak Ana tadi sudah sangat banyak sesuatu yang Mbak Ana ungkapkan. Dari teman-teman silakan menanggapi atau bertanya. Silakan dari Mbak Alda. Oke, Mbak Dira silakan. Ya. Teman-teman Mbak Ana ini atau orang sekelilingnya Mbak Ana ini nah Mbak Ana ini kayak gak apa-apa Ana tenang dulu itu ada anak-anak apa perasaan yang datang ke Mbak Ana, apakah perasaan kayak nggak bisa atau perasaan kayak ini emang bisa ada kalau awal-awal itu saya ada bertanya nggak bisa ya kalau nggak saya bandingin makin molor terus setelah kayak beberapa kali tahan-tahan gitu kayaknya nggak apa-apa juga aku nahan buat nggak bandingin bisa kalau memang Silakan Mbak tergantung situasinya juga sih. Kalau kayak aku lihat situasinya kenal balik aku untuk itu aku kayak ya segera aku kayak gitu. Kalau masih bisa aku lihat masih bisa diatasi sama orang lain, aku kayak berusaha gitu. Saya mau tanya Mbak Ana. Itu adakah situasi yang lain yang bukan di organisasi di perkuliahan? Kalau di keluarga kan rasanya Mbak Ana bisa menuntut ya apa ya positif lah gitu. Kalau di tempat lain tuh teman perkuliahan mungkin atau lagi Mbak Ana itu lagi capek tapi kayak dimintai tolong. Biasa kayak gitu nggak pernah kayak pas lagi capek atau itu ya maksudnya capek cuma ada pikiran seperti itu jadi terus kalau itu urusan kayak motor kan biasanya cewek itu jarang banget berenang itu kalau motor terus apa yang bisa dibicarakan lagi saya hilang ya semuanya data-data saya itu hilang saya harus ngurus ke Samsat Sembilan itu 9 di posisinya yang lagi sakit lagi kena DB jadi kayak saya nggak mungkin bawa ayah saya untuk lagi terus juga karena yang hilangin saya jadi nggak kepolisian itu kayak tadi
adalah yang ngilangin gitu loh. Jadi data-datanya kan dari saya. Terus kayak pikiran saya tuh kayak ternyata saya harus bisa semuanya ya, ternyata saya nggak boleh minta bantuan ke orang lain. Terus kayak saya kayak kepingin nangis sedikit gitu, kayak lihat orang bisa dibantuin, mau dibantuin kok saya ngelakuin sendiri. Dan kalau bangun tidur hektik, pasti harus naruh motor atau apa Mbak Dira silakan. Tadi apa saya bilang kayak saya nggak boleh kenapa Mbak Ana berani nggak boleh bilang dari kecil saya kan sudah memegang apa saya sendiri, jadi orang-orang biar ini bisa begini saya udah saya menanamkan dari saya kalau saya itu harus urusan saya sendiri dan orang lain itu saya takutnya mereka malah daripada saya yang meminta bantuan atau saya yang membantu mereka. Jadi pikirannya orang lain pasti saya juga diandalkan. Dari ceritanya Mbak Ana ini kan Mbak Ana mengatakan kalau misalnya Mbak Ana tidak bisa membantu, Mbak Ana tidak bisa membantu itu orang lain akan bilang Mbak Ana nggak bisa. Jadi sehingga ketika Mbak Ana memerlukan bantuan, orang lain itu sudah menganggap Mbak Ana itu bisa. Jadinya tertanamkan di dalam dirinya Mbak Ana bahwa Mbak Ana harus bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi Mbak Dinda, apakah ada tanggapan? Tidak ada? Dari Mbak Alda? Belum ada. Dari Mas Ahmad juga belum ada. Oke, dari ceritanya Mbak Ana tadi bisa saya ringkas dulu sebagian dari Mbak Ana bahwasanya Mbak Ana ini emang dari kecil emang dipandangnya sudah bisa semuanya ya, dari tuntutan keluarganya juga gitu. Akhirnya berpikir kalau Mbak Ana ini harus bisa melakukan semuanya sendiri dengan baik. Jikalau Mbak Ana tidak bisa melakukannya sendiri, Mbak Ana tidak bisa melakukan hal itu dengan baik, maka orang lain akan berekspektasi yang buruk terhadap Mbak Ana gitu. Karena memang ekspektasi dari orang sekelilingnya Mbak Ana sudah baik dari itu membuat Mbak Ana menjadi terbebani, kewalahan, kelelahan juga, capek, kadang juga kadang sampai panik, kayak sampai apa di buku, banyak main buku gitu ya. Itu sangat dipahami sekali dari Mbak Ana, dan bisa saya saat ini bisa saya katakan kalau Mbak Ana ini berada di core belief karena di berbagai situasi maupun di organisasi ya maupun di dalam kehidupannya Mbak Ana sudah menetapkan standar bahwasanya Mbak Ana ini kalau Mbak Ana tidak melakukannya baik, kalau tidak melakukan semuanya sendiri, bahwasanya bahwa Mbak Ana akhirnya dipandang tidak bisa, Mbak Ana dipandang buruk oleh orang-orang. Jadi Mbak Ana tadi mengatakan berkali-kali di berbagai situasi yang teman-teman hadirkan gitu, itu saya harus bisa. Itu kenapa core belief teman-teman, karena core belief itu adalah keyakinan inti dari dirinya Mbak Ana, di mana Mbak Ana harus menetapkan dari dirinya Mbak Ana untuk selalu bisa. Padahal itu sangat membuat Mbak Ana kelelahan. Dari teman-teman ya, kita bisa mulai masuk ke teknik pada sesi konsulta ini, dan tekniknya tidak terlalu sulit untuk bisa kita lakukan bersama-sama untuk sama-sama saling membantu, yaitu kita lakukan pertanyaan, kita melontarkan kepada Mbak Ana pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam seperti kenapa, apa buktinya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa saya mulai dulu dari saya. Adakah Mbak Ana membuktikan kalau Mbak Ana tidak bisa, Mbak Ana tidak bisa
bisa melakukan sesuatu, orang-orang akan memandang Mbak Ana ini sampai tidak peduli dengan Mbak Ana. Waktu saya nggak terima ISNBP, terus ada beberapa keluarga dari ayah saya itu kayak bilang masuk di sekolah yang bagus, dari kecil udah banyak prestasinya kayak juara lagi bisa masuk di ISNBP ini gitu. Oke, dari bukti tersebut Mbak Ana, apakah tidak masuk SNBP itu menurut Mbak Ana sendiri itu adalah suatu kegagalan? Kalau sekarang saya menanggapinya sih enggak ya, karena saya terima SNBP. Jadi kayak masih ada bagian lain yang saya bisa gitu. Oke, dari hal yang telah Mbak Ana katakan sendiri bahwasanya Mbak Ana ternyata bisa di jalur-jalur yang lain. Menurut Mbak Ana ekspektasi orang lain itu seperti apa ketika Mbak Ana akhirnya sekarang bisa masuk di SNBT? Apakah masih sama? Ketika Mbak Ana ini sekarang kalau berpikir bahwasanya ternyata aku bisa di jalur yang lain gitu loh, apakah Mbak Ana masih memikirkan ekspektasi orang lain kalau misalnya SNBP itu satu kegagalan, tidak masuk SNBP kegagalan? Enggak sih, karena saya kayak ekspektasi orang itu mereka akan melihat saya itu dari hasilnya aja, mereka nggak tahu gimana caranya pas Jadi pernyataannya Mbak Ana bahwa ekspektasi orang lain itu tidak terlalu penting, karena yang tahu dirinya Mbak Ana itu adalah dirinya Mbak Ana sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut, mengapa Mbak Ana bisa berpikir kalau melakukan semuanya sendiri dengan baik itu tanggung jawab Mbak Ana, padahal ekspektasi orang lain itu bukan hal yang penting dan tidak mempengaruhi kinerja Mbak Ana kan seharusnya. Mengapa Mbak Ana bisa berpikir kalau Mbak Ana harus bisa melakukan semuanya dengan benar dan baik? ya pandangan orang lain, dan kalau saya membantu pasti mereka juga senang kalau mereka belum memerlukan bantuan saya sudah pasti mereka bilang gitu. Oke, dari pemikiran Mbak Ana yang sudah mulai muncul ya, pemikiran positif yang mulai muncul dari teman-teman, silakan menanggapi dan bertanya. Saya berikan satu kesempatan karena emang waktunya sudah mau habis ya. Saya berikan satu kesempatan untuk bertanya secara mendalam tentang pemikirannya Mbak Ana. Silakan dimulai dari Mbak Ira. Oke, Mbak Adal dulu silakan. Kecemasan. Dari Mbak Alda, dari Mbak Indah silakan. Oke, dari Mbak Indira. Mendalami ya. Tadi kan Mbak Ana sudah mulai mempunyai pemikiran bahwa ya memang tidak harus mengikuti orang lain. karena kan apa ya, setiap Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Mbak Ana
ya saya tolak kayak gitu. ada ya itu agak sedih sih Kak. Mungkin bisa saya mulai dari Kalau saya nggak bisa seperti ide hati saya kayak sebenarnya nggak bisa ngebiayain gitu tapi aku maksa boleh Itu apakah bisa dikatakan kalau Mbak Ana mengiyakan itu untuk memenuhi ekspektasi orang lain? sejauh ini iya tapi mungkin karena saya tadi juga bilang kalau ekspektasi orang itu juga berpengaruh banget untuk hidup saya jadi saya mungkin akan membantu Itu hal yang Mbak Ana ya nggak terlalu memaksakan. jadi Mbak Ana sudah mendapatkan insight di dirinya Mbak Ana sendiri dengan sangat baik. Semoga pikiran-pikirannya Mbak Ana ini tadi bisa Mbak Ana terapkan. Jadi misalnya saya berikan situasi jika Mbak Ana ada di sebuah organisasi dan di situ ada event di mana Mbak Ana harus melakukan hal yang emang Mbak Ana nggak bisa nih, tapi orang-orang menyuruh Mbak Ana atau berekspektasi bahwasanya Mbak Ana bisa seperti misalnya kamera gitu. Kamu pasti bisa karena kamera, coba kamu foto-foto ya gitu, bantuin. Apakah Mbak Ana masih berpikir kalau Mbak Ana harus bisa hal itu? Atau mungkin kedepannya saya bisa kayak menolak hal dulu kayak saya ini masih keterbatasan di bidang ini gitu mungkin kalau memang terpaksa aku yang harus menjadi ini aku mau arahan dari teman-teman dulu gitu. tidak berusaha menjadi yang terbaik untuk kewalahan menjadinya Mbak Ana ya. Oke. Dari pikirannya Mbak Ana yang baru saja Mbak Ana katakan bahwasanya Mbak Ana menolak hal itu dengan halus gitu. Perasaan yang timbul ketika Mbak Ana berpikir seperti itu apa? Lebih tentang ibu jadinya karena kan saya tidak mendidik saya tidak pandai saya melibatkan orang lain dari pemikiran dan diskusinya Mbak Ana dari teman-teman juga itu sudah sangat baik dan pemikiran Mbak Ana sudah muncul di situasi yang telah saya berikan. Semoga juga itu bisa Mbak Ana terapkan di situasi selanjutnya ya Mbak Ana. Nah, karena emang sesi konseling kita sudah waktunya sudah habis, saya izin merangkumi dulu teman-teman. Jadi pada sesi konseling kali ini Mbak Ana yang awalnya berpikir bahwa semuanya harus bisa Mbak Ana lakukan sendiri, dan kalau misalnya Mbak Ana tidak bisa melakukannya dengan baik atau tidak bisa membantu dengan baik, maka orang lain tidak akan menghargai Mbak Ana bahwa ekspektasi orang lain itu penting bagi Mbak Ana. Tapi ketika kita sudah bertanya kepada Mbak Ana kalau misalnya ekspektasi itu ternyata tidak penting dan berpengaruh lebih terhadap kehidupan Mbak Ana, karena yang menjalani hidup Mbak Ana, yang mengerti dirinya dan usahanya Mbak Ana adalah Mbak Ana sendiri. Situasi yang telah Mbak Ana munculkan, pemikiran yang telah Mbak Ana munculkan tadi sudah sangat baik dan positif ya dari pikiran yang sebelumnya. Teman-teman, saya harap bisa merefleksikan dari sesi konseling kali ini. Mungkin bisa perwakilan atau ada yang mau? Mbak, ya silakan. Walaupun memang sudah dicap sebagai orang yang sudah terpisah dari keluarga pun mempunyai ekspektasi yang sama kita, tetapi ya kita juga harus menghargai diri sendiri. Kalau memang kita tidak bisa, kalau memang kita tidak sanggup, ya boleh sekali untuk menolak dan boleh sekali untuk bilang kita tidak bisa, karena ya tidak salah, karena setiap manusia pasti setiap individu pasti punya punya bakat yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda, dan tidak semua hal itu kita Oke, Mbak Dira, sangat bagus sekali refleksi yang sudah dihadirkan pada sesi kali ini. Dari teman-teman, saya meminta untuk mengapresiasi diri teman sendiri-sendiri dengan tepuk tangan. Oke, mungkin itu sekian dari diskusi sesi kali
konseling kita kali ini. Kita akan bertemu di sesi konseling selanjutnya dan kita akan membahas permasalahan teman-teman yang lain, cerita-cerita teman-teman yang lain, dan kita akan duduk sama-sama mengevaluasi. Semoga teman-teman mempunyai pelajaran dan insight dari ceritanya Mbak Ana ya. Saya akhiri. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga ya. Iya.